Bab 1652. Harus diubah. Saat aura kuat itu menyapu, beberapa orang di tempat kejadian merasa gembira di atas penderitaan orang. Ada aturan di kota ini bahwa tidak ada yang boleh bertindak dalam kota, tidak peduli seberapa besar dendamnya. Siapapun yang bertindak akan mati. Tidak ada yang berani melanggar aturan ini selama ratusan ribu tahun. Bahkan beberapa master setengah alam konsepsi juga tidak berani bertindak di sini. Pandangan beberapa orang tertuju pada Livy. Menurut mereka, aturan hukum alam semesta ini cukup bodoh. Karena wanita kedai itu jelas memprovokasi Livy dengan sengaja, dan dia malah bertindak, ini sangat tidak rasional. Livy terlihat tenang, dia berdiri di belakang pria berbaju biru, sangat tenang, seolah-olah bukan dia yang baru saja bertindak. Saat ini, seorang tetua berambut putih tiba-tiba muncul di depan semua orang. Master setengah alam konsepsi. Tetua berambut putih melirik wanita kedai itu. Wanita kedai menatap Livy, pandangan yang penuh jiwa pembunuhan tidak disembunyikan sama sekali. Dia telah ceroboh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa aturan hukum alam semesta ini berani bertindak. Ini adalah kota tiada batas. Bagaimana dia berani? Tetua berambut putih menatap Livy, kamu yang menyerang duluan. Livy mengangguk. Tetua berambut putih menatap Livy, kamu akan bunuh diri atau aku yang bunuh? Mendominasi. Walaupun tahu bahwa yang di hadapannya ini adalah aturan hukum alam semesta, tetua juga begitu mendominasi. Mile juga merasa aneh, sebenarnya tempat macam apa ini? Mereka bahkan berani tidak memberi muka pada aturan hukum alam semesta. Tepat pada saat ini, pria berbaju biru tersenyum dan berkata, masalah ini bukan salah gadis ini. Tetua berambut putih menatap pria berbaju biru. Pria berbaju biru melirik wanita kedai, tersenyum dan berkata, wanita ini menggunakan benda palsu meniru naskah Dewa Ye, ingin menipu energi ungu harmoniku. Namun, dia ketahuan oleh gadis kecil ini, jadi dia sengaja memprovokasi gadis kecil ini dengan kata-katanya. Hatinya jahat dan berbahaya. Sebenarnya, jangankan gadis kecil ini, bahkan aku juga ingin menamparnya. Tetua berambut putih menatap pria berbaju biru, aku tidak peduli dengan ini, aturan tempat ini, siapapun tidak boleh bertindak. Yang bertindak harus mati. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, aturan adalah tetap dan mati, orang adalah yang hidup, menurutmu. Tetua berambut putih sedikit menyipitkan mata, apakah kamu sedang mempertanyakan aturan tempat ini? Saat ini, Yana tiba-tiba melepas benda aneh yang dia kenakan di kepalanya. Dia menatap Mile, Kak Warrior, akankah berkelahi? Aku sudah siap. Si kecil putih mengangguk dengan penuh semangat, dia juga ingin berkelahi. Jika tidak berkelahi, dia tidak bisa mengambil semua harta karun ini. Karena pria berbaju biru mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan mengambil barang orang. Tetapi, berbeda jika itu barang musuh. Asalkan berkelahi, orang-orang di depannya ini adalah musuh. Dan karena mereka adalah musuh, dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Semua adalah miliknya. Bahkan kota ini adalah miliknya. Si kecil putih sangat bersemangat dengan pemikiran itu sehingga dia hampir tidak bisa menahan diri untuk bertindak. Pria berbaju biru melototi dua bocah yang tidak takut akan kekacauan itu, kemudian menatap tetua berambut putih, tersenyum dan berkata, peraturan tidak masuk akal, harus diubah. Harus diubah. Begitu ucapan ini terdengar, semua orang di tempat kejadian menjadi bingung. Mengubah peraturan. Siapakah pria berbaju biru ini? Malah ingin mengubah aturan di sini. Apakah dia sudah gila?
Bahkan seorang master alam konsepsi yang sebenarnya tidak akan berani mengatakan hal itu, bukan? Tetua berambut putih menatap Mile, kamu ini apa? Merasa benar sendiri. Saat ini, wanita kedai tiba-tiba tertawa dan berkata, di dunia ini, selalu ada orang yang merasa dirinya benar. Saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba menamparkan. Iya. Sebelum wanita kedai sempat bereaksi, dia langsung terbang keluar. Kali ini, dia terbang sejauh ratusan meter. Bukan hanya itu, tubuh fisiknya pun runtuh dan hanya menyisakan jiwa. Melihat situasi ini, wajah semua orang di tempat kejadian berubah drastis. Ini adalah master alam dewa. Dikeluarkan dari tubuh fisik dengan satu tamparan. Saat ini, wanita kedai itu juga benar-benar bingung. Dirinya kehilangan tubuh fisik begitu saja. Tidak ada amarah, hanya ada rasa takut. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar karena serangan pihak lain. Melihat pria berbaju biru bertindak, Yana segera maju selangkah. Dia melirik semua orang di tempat. Semuanya serahkan barang-barang kalian. Letakkan tangan di atas kepala dan jongkok, cepat. Mendengar hal ini, semua orang tercengang. Mile juga sedikit bingung. Bagaimana ini bisa berubah menjadi perampokan? Ada yang tidak beres dengan naskah ini. Saat ini, si kecil putih tiba-tiba menggunakan satu jurus dengan cakar kecilnya. Dalam sekejap, benda-benda yang ada di kedai-kedai di tempat langsung terbang ke arahnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga sebelum ada yang bereaksi, harta karun itu sudah masuk ke dalam cincin penyimpanan yang ada di cakar kecilnya. Sangat terampil. Jelas, dia sudah sering melakukan hal ini. Tempat kejadian, suasana tiba-tiba menjadi tegang. Para pemilik kedai terlihat tidak ramah, bahkan beberapa dari mereka tidak menyembunyikan jiwa pembunuhan. Terlalu sombong. Perampokan di siang bolong, adakah hukum di negeri ini? Apakah ada keadilan? Pria berbaju biru juga sedikit canggung, bagaimana ini tiba-tiba menjadi perampokan? Saat ini, Mile tiba-tiba berjalan ke samping si kecil putih, dia berbisik dan berkata, yang melihat memiliki bagian. Si kecil putih mengedipkan mata. Mile tiba-tiba mengeluarkan satu tusuk manisan buah dan menyerahkannya kepada si kecil putih. Si kecil putih sedikit ragu, satu tusuk manisan buah, sepertinya sedikit rugi. Saat ini, Mile mengeluarkan satu tusuk manisan buah lagi. Mata si kecil putih berbinar, dia mengambil 2 tusuk manisan buah, kemudian diam-diam menyelipkan beberapa barang ke tangan Mile. 1 tusuk sedikit rugi, 2 tusuk sedikit untung. Tukar. Bocah memilih bertukar dengan lugas. Mile juga tidak melihat dan langsung menyimpannya. Saat ini, pria berbaju biru memaksakan senyum. Kita kembali ke hal penting, mari kita diskusi tentang aturan. Mendiskusikan aturan. Tetua berambut putih menatap pria berbaju biru. Tatapan mata sangat dingin, menurutmu masih perlu didiskusikan? Pria berbaju biru hendak berbicara, Yana tiba-tiba berkata, si putih, mereka tidak ingin berdiskusi. Bertindak. Si kecil putih segera mengangguk, dia langsung terbang ke udara, membuka mulutnya dan menarik napas. Seluruh kota tiada batas bergetar dalam sekejap. Segera setelah itu, satu demi satu benda ilahi tiba-tiba terbang dari dalam kota, kemudian terbang ke arahnya. Yang paling penting, tanah kota tiada batas juga mulai bergetar. Jalur spiritual. Kota tiada batas ini memiliki nadi naga roh dewa Kualtias Super. Dan pada saat ini, setelah merasakan panggilan bocah ini, nadi naga roh dewa Kualtias Super yang telah tertidur selama puluhan ribu tahun akan segera bangun. Melihat situasi ini, wajah tetua berambut putih berubah drastis. Dia berkata dengan marah, kurang ajar. Sambil berbicara,
dia langsung menuju ke arah si kecil putih dan meraihnya. Dan saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba menghunus pedang dan menebas. Boom! Dalam pandangan semua orang, tetua berambut putih itu langsung ditebas oleh pedang ini dan terbang ke langit sejauh ribuan meter. Ketika tetua berambut putih berhenti, salah satu lengannya sudah tidak ada. Melihat situasi ini, semua orang di tempat langsung membatu. Ini adalah master setengah alam konsepsi. Lengannya terputus dengan satu tebasan. Tetua berambut putih juga sedikit bingung saat ini, dirinya malah tidak bisa memblokir pedang ini. Saat ini, seekor naga raksasa putih muncul ke atas langit dari dalam kota tiada batas. Semua orang menengadah ke atas, seekor naga raksasa melayang-layang di awan di atas kota. Beberapa saat kemudian, kepala naga besar muncul dari dalam awan. Harus dikatakan bahwa naga ini benar-benar sangat besar, hampir memenuhi separuh langit. Pandangan naga raksasa langsung tertuju pada si kecil putih. Si kecil putih sedikit bersemangat, dia mengeluarkan sebuah karung, kemudian menunjuk ke karung, jelas meminta naga raksasa untuk masuk ke dalam. Naga raksasa tidak ragu-ragu dan langsung masuk ke dalam karung sebagai cahaya putih. Ini adalah leluhur spiritual. Dengan mengikutinya, kecepatan kultivasi bisa meningkat ratusan kali lipat. Tidak berlebihan sama sekali. Tidak ada energi spiritual di dunia ini yang bisa menandingi energi ungu bocah ini. Di kota tiada batas, hampir tidak ada kemungkinan baginya untuk mengalami peningkatan, tetapi berbeda jika mengikuti bocah ini. Melihat si kecil putih menyimpan naga raksasa itu, wajah tetua berambut putih di kejauhan langsung menjadi muram. Dia menatap pria berbaju biru, berkata dengan marah, "Apakah kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Hanya ingin berdiskusi." Tetua berambut putih sangat marah, "Diskusi ibumu." Senyum pria berbaju biru hilang dalam sekejap. Saat berikutnya, pedang di tangannya tiba-tiba terbang keluar. Ekspresi tetua berambut putih berubah drastis, dia melemparkan pukulannya ke depan. Boom! Seluruh kota tiada batas bergetar hebat akibat pukulan ini. Cit! Dalam tatapan semua orang, pedang itu langsung menusuk ke dada tetua berambut putih, kemudian memakukannya ke dinding. Ekspresi semua orang langsung berubah. Tidak ada tenaga untuk melawan. Seorang master setengah alam konsepsi di hadapan pria berbaju biru ini bahkan tidak bisa melawan. Ini adalah pembunuhan instan. Livy juga melirik Mile, pria berbaju biru ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Benar-benar tidak terduga. Perasaan ini hanya dia rasakan dari tuannya saat itu. Namun, bahkan tuan mungkin bukan tandingan pria berbaju biru ini. Dan pada saat ini, tetua berambut putih juga panik. Pandangannya dipenuhi dengan ketakutan. Saat ini dia baru menyadari bahwa dia bukan tandingan pria di hadapannya ini. Selama bertahun-tahun, dia telah terbiasa menjadi tak terkalahkan. Oleh karena itu, dia hampir tidak menghargai siapapun. Master setengah alam konsepsi, benar-benar bisa berbuat sesuka hati di alam semesta ini. Namun pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah mengalami kekalahan. Pria berbaju biru di hadapan ini jauh lebih kuat daripada dirinya. Tepat pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di tempat. Pria parubaya melirik ke arah Mile dan mengepalkan tinjunya. Ketua Sekte Yang, masalah ini adalah kesalahan kota tiada batas kami. Aku mewakili penguasa kota untuk meminta maaf kepada Anda. Harap Ketua Sekte Yang memaafkan. Pria berbaju biru tiba-tiba menebas dengan pedang. Cit! Sebelum pria parubaya itu bisa bereaksi, kepalanya langsung melayang keluar. Sebuah penghapusan langsung. Dia telah musnah. Bahkan tidak ada kesempatan untuk reinkarnasi.
Melihat situasi ini, keseriusan di mata para pemilik kedai di sekeliling berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Masalah ini benar-benar dilakukan sepenuhnya. Benar-benar dilakukan sepenuhnya. Apakah pria ini tidak takut dengan sebab akibat? Mile melirik pria berbaju biru, dia bisa merasakan bahwa ayahnya benar-benar marah. Itu karena tetua berambut putih yang mengutuk neneknya. Di samping, Yana dan si putih juga menjadi tenang. Kedua bocah ini tidak berani bertingkah aneh-aneh lagi. Kak Warrior marah, itu bukan lelucon. Saat ini, seorang tetua berjubah hitam tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Tetua berjubah hitam memberi hormat ketua sekte Yang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, kepalanya langsung terbang keluar. Darahnya mengucur deras. Satu lagi pembunuhan instan. Di tempat kejadian, sangat hening. Bersambung.